Halo guys, aku kasih mainan nih buat kamu. Kamu harus jawab anak-anakku ya. Dalam video aku bukan gratis ya. Mungkin video aku di YouTube ya. Nah, ini teman-teman lihat coba mainannya. Kasih tahu teman-teman. Oke. Teman, aku mau main kereta api. Harga tiket kereta yaitu Rp3.000. Teman, sekarang aku pengen naik kereta mau Monas. Kita sudah di dalam kereta nih. Kalian harus tertib ya ketika berada di dalam kereta. Seru kan teman-teman? Di dalam kereta, tapi dilarang bercanda ya, karena nanti mengganggu penumpang yang lain. Sini aja, Pak. Umar mau kemana sih? Nah, sudah sampai nih di stasiun Tanah Abang. Ayo kita turun, tapi hati-hati ya. Jangan sampai kaki kita terperosok ke celah peron. Wah, ramai sekali. Kita jalan di hari libur nasional soalnya. Kalian jangan sampai terpisah dari orang tua ya. Selalu pegangan tangan ke ibu atau ayah kita. Kita sekarang menuju eskalator untuk keluar dari stasiun menuju Monas. Lagi naik eskalator ya? Iya, naik eskalator. Di stasiun apa? Tanah. Ada dong. Ada. Awas kita ketinggalan. Kita sampai atas ya, dikit lagi ya. Tuh lihat, di koridornya juga padat kan? Aku dan Umar senang sekali. Apalagi pas naik kereta kursinya kosong. Lihat nih, aku kasih tahu ya teman-teman. Jadi, jika tinggi badan kalian sudah lebih dari 90 cm, kalian wajib membeli tiket kereta. Aku mau beli roti dulu ya. Enak loh rotinya. Kalian harus coba roti ini. Setiap aku naik kereta ke stasiun Tanah Abang, pasti aku beli roti ini. Yuk
kita tap kartu kita agar kita bisa keluar dari stasiun. Ait, jika kalian tidak bisa tap kartu, kalian bisa minta tolong sama bapak petugasnya. Karena aku beli tiket di aplikasi GoPay, jadi aku harus scan barcode-nya. J, aku sudah keluar nih dari stasiun. Sekarang aku mau naik bajai ke Monas. Bisa juga naik ini ya. Wah, banyak sekali bajainya. Kalian harus coba nih naik bajai. Jika kalian mau naik bajai, harus naik yang paling depan ya. Karena abang bajai menarik penumpang sesuai antrian. Jadi jangan sampai salah ya. Lihat nih abang bajainya. Keren kan? Rambutnya gondrong dan pakai topi. Tapi baik loh. Kita sudah sampai nih. Sebelum ke Monas, kita mampir dulu ke Museum Nasional. Tempatnya berseberangan loh dengan Monas. Sekarang kita mau ke Museum Nasional. Nah ini ya, museum buat teman-teman yang belum tahu, kita mau masuk ke Museum Nasional nih. Kita beli tiket dulu ya. Teman-teman, karena tiketnya harus online teman-teman, jadi kita langsung ke Monumen Nasional aja ya, soalnya tiketnya sudah habis. Yuk, kita nyebrang. Kita harus hati-hati ya saat menyeberang jalan, karena banyak kendaraan. Belum yang tarung hijau. Belum. Oke, Kita bisa udah. tekan tombol penyeberangan jika mau menyeberang jalan, tapi Nah, udah, tidak yuk. boleh dibuat mainan ya. Kita sudah sampai nih di Monas. Aku senang sekali. Bagi kalian yang belum pernah berkunjung ke Monas, ayo ajak ayah bunda biar seru. Pada hari libur, ramai sekali di Monas. Lihat nih, aku dan Umar sudah kepingin buru-buru naik ke puncak Monas. Aku senang sekali. Banyak sekali pengunjung yang datang. Pengunjung di sini bukan hanya dari Jabotabek, tapi banyak juga yang dari luar kota. Wah, sudah panjang tuh. Antrian mobil odong-odong pengantar ke loket Monas. Kalian harus antri menunggu giliran ya.
agar bisa naik mobil. Sebenarnya bisa juga jalan kaki, tapi jauh sekali. Biar nggak capek lebih baik naik mobil. Biar nggak bete menunggu antrian, kita main games tebak-tebakan dulu. Lihat tuh, mobilnya sudah sampai. Tapi kayaknya kita nggak muat nih, karena antriannya masih banyak di depan. Jadi kita menunggu antrian mobil selanjutnya. Nah, setelah menunggu kurang lebih 10 menit, akhirnya mobil kita sampai juga. Mobil ini disediakan free untuk pengunjung yang akan naik ke Tugu Monas. Aku saranin kalian kalau mau ke Monas harus dari pagi ya, biar nggak panas. Dan dapat antrian yang nggak kesorean untuk ke Tugu Monasnya. Belakang. Sudah sampai nih di tempat loket pembelian tiket Tugu Monas. Kalian harus turun ke bawah untuk masuk loket pembelian. Kalian harus hati-hati ya. Jangan sampai lepas dari ayah bunda. Karena yang akan masuk ke loket banyak sekali. Oh, sini nih. Sini juga bisa. Banget sih. Sini. Nah, ini adalah ruang tunggu menuju gerbang Tugu Monas. Jadi saat ayah atau bunda kalian membeli tiket, kita bisa menunggu di lorong ini. Tenang saja, di sini lorongnya sudah ada AC-nya loh. Jadi nggak panas saat menunggu. Alhamdulillah, setelah menunggu sekitar 15 menit, akhirnya bunda aku dapat tiketnya. Mana tiketnya? Yuk, segera kita masuk ke Monas. Kita ikut lorong ini ya, sampai ujung. Nanti di depan ada pemeriksaan tiket kembali. Tiketnya jangan sampai hilang ya. Yang setengah dua, tapi puncaknya. Nah, ini dia tempat pemeriksaan tiket sebelum kita masuk ke dalam Tugu Monas. Lihat tuh, kita sudah sampai di Tugu Monas. Sekarang sudah semakin dekat. Bagus kan, teman-teman? Monumen Nasional, atau yang lebih dikenal sebagai Monas, memiliki sejarah yang kaya dan panjang. Pembangunan Monas dimulai pada tanggal 17 Agustus tahun 1961 atas perintah Presiden Soekarno. Proses pembangunannya memakan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 14 tahun. Dan akhirnya selesai pada tanggal 12 Juli tahun 1975. Monas diresmikan oleh Presiden Soeharto pada hari yang sama. Yuk, ikuti aku terus. Sebentar lagi kita masuk ke gerbang utama Tugu Monas. Ini dia pintu utama menuju Tugu Monas.
Nah, ini dia Market Monas. Kita foto dulu ya. Sebelum kita menuju Tugu Monas, area bawah Monas wajib kita kunjungi. Terdapat Museum Sejarah Nasional. Museum ini memiliki koleksi yang luas tentang sejarah Indonesia. Mulai dari masa prasejarah hingga masa kini, aku melihat diorama yang menggambarkan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, seperti proklamasi kemerdekaan dan perang kemerdekaan. Selain itu, aku juga melihat koleksi benda-benda bersejarah seperti senjata, pakaian, dan dokumen-dokumen penting. Kunjungan aku ke area bawah Monas sangatlah berkesan. Aku bisa menikmati keindahan seni dan sejarah Indonesia dalam satu tempat. Jika kamu belum pernah mengunjungi area bawah Monas, aku sangat merekomendasikan kamu untuk mengunjunginya. Aku melanjutkan perjalanan di area bawah Monas dan menemukan ruang sejarah. Aku membaca bahwa Monas dibangun tahun 1961 oleh Presiden Soekarno dan selesai tahun ke-1975. Desain Monas oleh Friedrich Silaban dan Sudarsono dengan konsep Lingga dan Yoni. Monas memiliki tinggi 132 meter dan dilapisi marmer Italia. Aku terkesan dengan keindahan dan makna Monas. Tujuan dari ruang koleksi ini adalah untuk melestarikan dan mempromosikan seni dan budaya Indonesia. Ruang ini juga berfungsi sebagai tempat penelitian dan pendidikan bagi masyarakat yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang seni dan budaya Indonesia. Aku sangat terkesan dengan koleksi-koleksi yang ada di ruang koleksi. Aku merasa bahwa ruang ini sangat penting bagi pelestarian dan pengembangan seni dan budaya Indonesia. Di ruang koleksi Galeri Nasional Indonesia, aku melihat koleksi seni seperti patung, keramik, tekstil, lukisan, grafis. Koleksi-koleksi ini merupakan contoh kekayaan seni dan budaya Indonesia. Ada ondel-ondel. Ada ondel-ondel mau? Di ruang koleksi Galeri Nasional Indonesia, aku melihat koleksi seni seperti patung, keramik, tekstil, lukisan, grafis. Koleksi-koleksi ini merupakan contoh kekayaan seni dan budaya Indonesia. Setelah mengunjungi Galeri Nasional Indonesia, aku menuju petugas loket dan memberitahu aku bahwa antrian aku adalah untuk jam 13:30. Aku masih memiliki waktu sekitar 30 menit untuk menunggu. Sambil menunggu, aku memutuskan untuk bermain bersama ayah bunda dan teman-teman. Kami bermain di area sekitar Monas, berlari-lari, dan tertawa bersama. Waktu sekitar 30 menit itu berlalu dengan cepat. Dan aku sudah tidak sabar untuk naik ke puncak Monas. Di tempat bermain ini, kita bisa melihat juga teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada juga di sini peta Indonesia dan burung Garuda. Kalian bisa bermain di sini, tapi harus diawasi sama orang tua ya. Di sini kalian bisa bermain sambil belajar ya teman-teman. Karena banyak sejarah di sini yang harus kita pelajari. Nah, disinilah tempat kita menunggu untuk masuk ke Tugu Monas. Kalian bisa bermain di sini, tapi harus hati-hati. Karena tempatnya tinggi, jadi harus pengawasan orang tua ya. Mana?
Alhamdulillah, akhirnya nomor antrian aku dipanggil. Aku udah gak sabar mau naik ke Tugu Monas karena sudah beberapa kali aku mencoba gagal terus. Baru kali ini aku dapat tiket. Nah, di sini kita menunggu antrian untuk menaiki elevator atau lift. Liftnya hanya satu ya. Jadi kita antri menunggu yang naik dan turun. Kalian harus menyiapkan minuman agar tidak haus. Di dalam Galeri Nasional juga ada vending mesin minuman. Jadi kalian gak perlu repot beli di luar. Akhirnya kita sampai juga nih di Tugu Monas. Aku baru pertama kali loh naik sampai dengan puncak Monas. Rasanya senang sekali. Kalian bisa melihat kota Jakarta dari ketinggian dengan teropong. Lihat nih, aku kakakku dan Umar mau lihat Jakarta dari teropong. Kalian mesti coba. Ini rasanya sangat menyenangkan, tapi harus hati-hati ya. Wah, seru sekali. Pokoknya kalian wajib coba ini. Bagi kalian yang tinggal dekat wilayah Jakarta, jangan sampai belum pernah ya. Pokoknya seru. Nah, ini pemandangan Jakarta dari atas. Bagus sekali kan, teman? Setelah puas memandangi kota Jakarta dari atas Tugu Puncak Monas, waktunya kita turun. Setelah ini, sebelum kita ke bawah, kita mampir dulu ke Cawan Monas. Nah, inilah Cawan Monas. Bagi kalian yang tidak kebagian tiket menuju Tugu Puncak Monas, kalian bisa mampir ke Cawan Monas ya. Sampai di sini dulu ya perjalanan kita. Kita sudah seharian di Monas nih. Jangan lupa berkunjung ke Monas ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.